Lapan jika merusak akan dinamai oleh istri, maka berarti qabilatullah, istri itu menerima, berarti sudah kabar, berarti istri sudah. Kalau rusak di tangan suami, ada dua buah pendapat kan. Kita dong buat pendapat bahwa dia sudah menakar. Menangkat, maka terpasah akad kalau rusak dinamai di tangan suami. Jadi karena terpasah akad, maka akad dinamainya yang terpasah kan. Masih lagi B kan. Nah, kalau barang rusak di tangan penjual, maka penjualan terpasah. Hanya memang dinamai adalah ba'da Rasulullah. Kau nikah terpasah, tetapi akad dinamainya terpasah, sehingga wajib mahar misi. Yang punya domain akad, tapi punya domain niat, dia tidak melihat bahwa itu ada terjadi akad. Kalau rusak di tangan suami, maka gimana? Wajib misil kalau dinamainya barang istri, dan wajib khidmah kalau dinamainya barang muskabah. Jika merusak akan dinamai oleh istri, berarti niscaya istri itu berarti sudah qabilah di haknya. Jadi istri sudah menerima bagi haknya istri. Kan? Ini kalau dia sudah menerima haknya, berarti dah kasah dinamainya. Kan? Doman-doman lah yang merusak dia. Kata dinamai mulai hak haji mulai. Kan? Cuman belum dia kabar. Sudah belum dia kabar. Dia rusak barang itu, dia rusak dinamai, ya dianggap sudah kabar berarti. Kan? Jika sah dinamainya. Yang merusakkan dia dinamai oleh istri, misalnya istri itu kalau didoakan istri sudah menerima bagi haknya istri. Nah, halal pola ini berdasarkan dua pendapat. Itu pendapat bahwa zaman itu adalah zaman akad, maupun pendapat bahwa zaman itu adalah zamannya. Karena yang merusakkan istri. Nah, ya kadang mbak zaman akad di kasar yang perlu istri. Nah, pulang kalau zaman itu adalah zaman ya ada jana terpasang, maka dinamainya enggak dasar. Jadi pulang adalah suatu masalah. Nah, jadi demikian. Punya pertanyaannya? Tapi wakimah kalau mau dibandingkan dengan kasus yang lain, katanya menurut pendapat pertama, zaman itu adalah zamannya. Bila suami sudah memaharkan suatu benda tertentu lalu rusak di tangannya, maka zaman itu adalah zaman tanggungan itu adalah tanggungan. Dia sudah terjadi akad. Disamakan dengan dinamainya, disamakan dengan barang yang dijual sebelum kabar. Barang dijual sebelum kabar, yang barang itu masih di tangan penjual. Kalau ada kerusakan, gimana? Zaman akad berarti. Zaman akad gimana? Jadi kalau belum diterima oleh pembeli dan rusak di tangan penjual, maka terpasang penjualan. Nah, jadi pendapat pertama, memaharkan suatu benda
kemudian benda itu masih di tangan suami, kan, maka itu diserupakan dengan barang yang dijual di tangan penjual. Barang yang dijual di tangan penjual kan disamakan dengan barang yang dijual di tangan penjual, kan? Jadi menurut Anda pendapat pertama, kalau bandingkan dengan kasus pada penjualan, sebenarnya ada pendapat yang lain mungkin. Wafima idza talafal mushtari mabi', pada kasus bila merusak oleh pembeli. Pada kasus bila merusak oleh pembeli akan barang yang dijual sebelum kabat, sebelum menerima. Belum kabat dia rusak barang yang dijual. Pada kasus bila merusak oleh pembeli akan barang yang dijual sebelum kabat, ada oleh tabok wajah. Tabok wajah. Kalau pembeli merusak barang yang dijual sebelum kabat, ada tabok wajah. Tabok wajah annahu la yakunu qabidalah. Wajah bahwa sungguhnya bermula dari pembeli itu tidak adalah bermula dari pembeli, itu orang yang kabat, orang yang menerima baginya baginya barang yang jadi pada kasus bila pembeli menjual, bila pembeli merusak barang yang dijual, ada wajah bahwa merusak itu bukan artinya sudah kalah. Merusak bukan artinya menerima. Jadi karena merusak itu tidak berarti kalah, jadi dibaca. Itulah tiba hukum itulah berarti. Tiba hukum itulah. Hukum itulah bayar, berarti bayar dengan, kalau barang itu adalah barang misli, bayar dengan misli. Kalau barang itu adalah mutakawam, bayar dengan timah. Jadi gimana? Jadi karena dia rusak, bagaimana hukum itulah? Barang misli bayar misli, barang mutakawam bayar timah. Jadi ada wajah bahwa merusak itu tidak berarti kalah. Wajahnya. Jadi ada wajah annahu la yakunu qabidalah, bahwa sungguhnya bermula dari pembeli itu tidak adalah bermula dari pembeli, itu belum yang kabat, maksudnya barang yang itu. Jadi kalau dia belum kabat, merusak berarti tidak berarti dia kabat. Jadi coba solusinya bal yaghramu qimatah lil ba'i, akan tetapi membayar oleh dianya pembeli akan harganya barang yang dijual. Bayar timah karena dia rusak. Jadi karena dia rusak, maka dia bayar timah kepada penjual. Wa yastaridu saman, dan minta kembali oleh dianya pembeli akan saman, akan bayaran. Jadi namanya merusak itu bukan berarti kabat. Jadi merusak bukan berarti kabat. Jadi artinya gimana? Ya rusak, bukan hukum merusak. Kalau barang itu adalah barang misli, bayar misli. Barang mutakawam bayar timah. Itu bayaran sudah dia berikan ini. Kalau itu mutakawam, bayar timahnya kepada penjual karena barang sudah dia rusak. Kemudian kalau dia sudah berikan bayaran kepada penjual, lagi kurang bayarannya. Jadi berarti B gimana? B terbasah berarti B, karena belum dikabat oleh pembeli, barang itu sudah rusak. Jadi wajahnya. Jadi karena ada wajah pada kasus penjualan, bila barang yang dijual itu dirusak oleh pembeli, bahwa merusak itu tidak berarti kabat. Maka seharusnya waqiyasuhu. Dalam kasus ini tentunya istri ini, peran istri itu sama dengan peran pembeli pada penjualan. Pada penjualan, bila pembeli merusak barang,
itu kan ada wajah bahwa, itu berarti tidak, itu tidak berarti kabat itu. Kalau tidak berarti kabat itu barang sudah rusak juga, maka akad berarti kepasahan. Akad terpasah, dia bayar timah lalu minta bayaran. Maka di kasus ini peran pembeli itu diperankan oleh istri ya, istri merusak. Nah, jadi seharusnya jangan, itu tidak berarti kabat, berarti tidak berarti kabat artinya bagaimana? Tapi kalau jiname itu dirusak oleh istri, maka istri bayar timah. Kalau jiname itu adalah barang mutakawam, atau istri bayar misil kalau jiname itu adalah barang misil. Dia bayar, kemudian akad jinamenya kawatu berarti. Jadi karena akad jiname kawatu, berarti dia minta mahar misil kepada suami. Nah, seharusnya perannya seperti itu, ada wajah seharusnya seperti itu. Wal qiyasuhu. Jadi kalau pada kasus pembelian seperti itu, wal qiyasuhu, bermula kiasnya ma, jadi kembali pada ma di atas, ma idza atlaqal mushtari mabi qabla al-qabd. Bermula kiasnya ma, kias kasus bila merusak oleh pembeli akan barang yang dijual sebelum kabar. Sebagaimana keterangan yang mengatakan akannya keterangan oleh Syekhani, bermula kias kasus tersebut itu kiasnya itu seharusnya antara zaujatus salat. Nah, membayar oleh istri akan jiname. Membayar oleh istri akan jiname. Bayar bagaimana? Ya, kalau jiname itu mutakawam maka bayar dengan timah. Kalau jiname itu istri maka bayar dengan bayar misil. Berarti mahar musama jiname yang disebut itu berarti sudah terpasang. Karena belum kabat kan sudah rusak. Nah, jadi akad untuk jiname yang sudah terpasang berhubung dirusak oleh istri, maka istri bayar jiname itu. Kemudian istri meminta mahar misil. Membayar oleh istri akan jiname, watak kuda mahar misli, dan mengambil oleh istri akan mahar misil. Nah, aturan dia lagi nyanci, pak kasusnya surat dia, nah wajah lagi nyanci, kan? Menyata dong, mbak pendapat, kan? Mbak pendapat bahwa domannya doman apa? Jadi seharusnya dek polosanya. Jadi ini adalah iktiraf. Ini adalah sanggahan dari Imam Jalal. Apa wajib polosanya? Fa in atlaqatuhu faqabilatu. Jika istri yang merusak jiname, maka sama dengan istri sudah kabat jiname. Artinya jiname musamanya yang kasah batinya. Dan apa wajib polosanya? Tidak boleh jalan. Seharusnya monyet dong buat pendapat pertama. Pendapat pertama kan bersama ngon babi kan? Dia dilbani. Nah, peran istri ini kan sama dengan peran pembeli. Nah, pada kasus ketika pembeli merusak barang yang dijual sebelum kabar, nyangka benar kabur aja. Nah, bahwa merusak itu tidak berarti kabar. Jadi merusak berarti. Nah, dia rusak bayar kimah atau bayar misil, kemudian dia minta bayaran. Aturan kasus itu wajahnya berlaku cik di sini. Menyodong bak pendapat pertanyaan disanggah leh dalam hal berarti. Udah itu. Kok balik-balik maling balik-balik maling. Makanya banyak lembut Jawa hanya lembut maling. Paling banyak itu ya hendak beli. Balik-balik. Jamun wate masa Bueroto pimpin Darussalam. Jadi guru-guru laki buat tufah buat Bueroto.
Istilahnya hantimu dah butuh aku memahami untuk abihan abi aku memahami pulau tak butuh apa tuan ya. Kawan, tak ada tu kakak rezeki lagi. Nah, semua rezeki. Sok maling. Baru 8 tu badai. Lawan sana tu membuk mahaliah nak pakai telah. Buat badai 8 tu. Nawa gaya senior tu, senior di lewat. Tapi waktu luang palik-palik tu bukan jauh nak payah tak pula. Ini payah. Itu belum ada balik. Pergi jauh. Lu buka tumbuh raya waktu lu Darussalam lu tumbuh raya ini itu. Pada tahun 8 tahun lu mbak daya. Lainnya jak kuliah dia kata. Tak pegahnya. 12 tahun dalam daya Kanambung 8 tahun dalam daya. Lawan jana tu membuk mahal ya anak lah. Kan? Wa in atlafahu ajnabiyun. Jadi mula hukum perlah oleh isteri atau jika merusak akannya dinami oleh ajnabi, oleh orang luar. Nah, orang luar ini bukan istri, bukan suami. Nah, orang luar ada kala maulida atau ada kala merah. Wow. Nah, misya ya. Kalau orang luar yang rusak gimana? Nisya khiyar oleh dia istri. Karena dua-duanya kan tak bersalah. Suami itu bukan salah suami rusak, bukan juga salah istri dia rusak. Dan yang rusak adalah orang luar. Cuman ini ceritanya dinamik golong dikabat oleh istri. Belum dikabat oleh istri, maka istri berhak yang barang Allah. Dan khiyar ti banyak ada modal yang nikah kasah dinamenya cuman karena dina hukum roh. Kan dinamenya gimana? Maka lu terserah istri lah. Kan? Nah, kalau dia apa namanya? Kalau dia teruskan akad, nah, bisa dia teruskan akad, bisa juga dia batalkan akad. Kalau dia batalkan akad, gimana? Mahar misil berarti. Yo cerita aja kalau dia teruskan akad dinamenya gimana? Nah, khiyar oleh dia istri menurut pendapat mazhab. Nah, istri khiyar antara membatalkan diname wa ibqaihi dan mengekalkannya diname. Nah, jadi ketika rusak dirusakkan oleh ajnabi, oleh orang luar, maka istri dapat memilih apakah akan membatalkan diname ataukah mengekalkan diname. Ya rinci ini gimana? Rinci ini mana? Fa in fasakhatis salat, maka jika membatalkan oleh dia istri akan diname, bisa mengambil oleh dia istri daripada suami akan mahar misil berarti. Kan? Karena dia kan berhak untuk membatalkan. Kan? Kalau dia batalkan diname, berarti yang batal adalah diname yang sama. Batu diname yang sama wajib mahar wajib mahar. Nah, bila oleh dia istri daripada suami akan mahar. Nah,
Nah, kenapa dia ambil mahar misil? Karena dia kalau akan nikah, nah dia mahar musama kabatu. Mahar musama ibu batu le istri. Mana perle jename, jual jename. Yang kabatu mahar musama, maka wajib mahar ni. Jawab mahar misil dari lakon wajib. Nah, alal qaulil awwali berdasarkan pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Yaitu tanggungan itu adalah tanggungan akad. Jadi karena tanggungan itu adalah tanggungan akad, maka akad jinamenya enggak batu. Bangga batu akad jiname, tong sekait-kait batu yang istri. Sudah batal akad jiname, maka wajib mahar misil. Nah, hanya mulai tadong pendapat pertama, mulai tadong daman niat bahwa itu tidak dianggap ada akad itu, belum ada akad. Kan? Jadi mengambil oleh dia istri daripada suami akan mahar misil berdasarkan pendapat pertama. Wa mithla sadaq au qimata alasan. Dan mengambil oleh dia istri akan misil jiname. Nah, jiname yang kai perloh li ajnabiyah. Mengambil oleh istri akan misil jiname ataupun harganya jiname. Berdasarkan pendapat yang kedua, bahwa dhaman itu adalah dhaman yang disamakan dengan mustam. Nah, barang yang ditawar. Jadi gimana kalau dia pasah jiname yang sudah rusak itu, kan? Ya dong, pendapat yang kedua bukan ambil mahar misil, tetapi mengambil misil jiname ataupun harga jiname. Kan? Jadi yang menang berarti si ajnabi ya. Yang ajnabinya, kan? Wa ya'khudhu zawju gharma minal mukrih, dan mengambil oleh suami akan bayaran. Nah, mengambil oleh suami akan bayaran daripada si orang yang merusakkan. Jadi istri ambil dari suami, jadi suami ambil dari si orang yang merusak. Kan? Jadi istri minta ke suami, suami minta kepada si orang yang merusak. Itu apabila dipasang akad oleh istri. Wa illa, jika tidak, artinya jika tidak membatalkan oleh dia istri akan jiname. Naik batu jiname yang kaitu Allah le ajnabi. Jiname kaku bah kalian. Jadi gimana? Gharamatul mukhtalifah misla awiki. Niscaya minta bayar oleh dia istri akan si orang yang merusak. Kan? Apa yang dia minta bayar? Karena jinamenya hanya batu, berarti kok nggak sah jinamenya. Tapi nyo karelo. Jadi kibat minta bayar kepada si orang yang merusak. Ada kala dia minta bayar mislah, minta bayar misil, ataupun minta bayar timah. Nah, menyuruh bayar oleh dia istri akan si orang yang merusak. Apa yang dibayar? Menyuruh bayar akan misil ataupun harga. Ya, menurut hukum itulah kadang sadaqnya kan jinamenya disahkan oleh istri ya. Dan jadi karena jiname itu sudah sah, berarti tidak ada hukum lagi mahar misil berarti karena dikekalkan jiname oleh istri. Berhubung barang ini sudah rusak, ya itu jiname ini dia TV lah, kan? Dengan jiname TV layar sentuh. Diperluh oleh gop, kan? Jadi gimana? Jiname ya belum dikabat karelo. Alah kaki lah minta dia jiname lain mana pun. Dan jiname yang kasar. Jadi sudah dirusak ibarat, maka istri menyuruh si orang yang merusak untuk bayar. Kan? Bayar pun mahar misil, panila mahar misilnya mahar sama kok kasahan tidak dipasang oleh istri.
Ya, maka dia minta bayar, menyuruh bayar kepada orang yang merusak, menyuruh bayar apa itu barang hukum itulah. Dan kalau dinamenya adalah barang misil, maka minta bayar misil. Misalnya, contohnya dinamenya adalah emas misalnya. Emas itu kan misil lah. Ya, berapa manyam? 5 manyam. Nah, minta ganti 5 manyam berarti. Dan kalau dinamenya itu mutakawam berpuji, nah, maka dia suruh bayar dengan qimah paduk yung TV berarti. Nah, ini itu. Menadanya mana? Jadi suruh si mutlif itu bayar. Nah, itu kalau dia tidak pasang dinamnya. Walaisa laha, dan tidak boleh baginya istri menuntut suami. Menuntut apa ya? Menuntut bayar. Karena jinami kan tidak dia batalkan, berarti urusan suami sudah selesai berarti. Jinami karena jinami tidak dibatalkan berarti tidak terpasah berarti jinami ya. Karena tidak terpasah jinami, kamilah urusan lako berarti. Istri tidak bisa menuntut kepada suami untuk membayar. Kamilah urusan lako. Karena diserupakan dengan B kalau pendapat yang pertama. Walaha mutalabatuhu bil gharmi 'ala sani. Dan boleh baginya istri menuntutnya suami dengan membayar, minta suami bayar. Berdasarkan pendapat yang kedua bahwa tanggungan itu adalah tanggungan tangan. Karena itu bukan akad itu. Menuntut suami membayar berdasarkan pendapat kedua. Yang perlu berlaku wayarji'u wa 'ala mutlif, dan meminta oleh dia suami atas si orang yang merusak. Dia tuntut suami, lalu suami minta pada si orang yang merusak. Jadi kalau dirusak jinami oleh ajnabi, maka menurut mazhab istri berhak. Ya, menurut mazhab. Wa muqabil mazhab annaha la tatakhayyar. Bermula muqabil mazhab. Jadinya mazhabnya dari mazhab langsung masuk ke muqabil, tidak dijelaskan. Wa fi qawli, menurut sebuah pendapat benar. Karena Jadi mazhabnya tariqah muqabil mazhabnya ada dua buah pendapat. Bermula muqabil mazhab itu sungguhnya bermula dianya istri itu tidak khiyar oleh dianya istri. Tidak ada hak khiyar dia. Wa yakunul hukmu kama law tarifa bi akhati. Adalah bermula hukum apa? Hukum dirusak jinami oleh orang luar. Itu sebagaimana seandainya rusak oleh dianya jinami diafatin dengan penyakit. Rusak dengan penyakit artinya rusak dengan sendiri. Bagaimana rusak dengan sendirinya? Nah, kalau rusak dengan sendirinya, mahar misil berarti menyedong pendapat pertama. Gitu. Jadi tidak ada hak khiyar kalau dirusak oleh ajnabi. Dirusak oleh ajnabi yang sama hukum ngoroloh kero. Sama hukum ngoroloh kero. Jadi ajnabi ini seperti pengerusakan ajnabi sama seperti rusak secara alami. Karena bukan suami yang merusak, bukan istri yang merusak. Jadi dirusak oleh ajnabi sama ngoroloh kero berarti.
Jadi hana khiyar. Yuk menyajirullah kena lagi dia hukum. Nah, menurut pendapat pertama wajib mahar misil, menurut pendapat yang kedua wajib. Ada kala misil, ada kala wajib wajib. Nah, apa acit pendapat tabuh ada? Karena pendapat tabuh ada dong. Ya pun juga. Jadi lam yakul wa tarisani liannahu laisa fil masalah turun. Karena masalahnya tidak ada pada masalahnya tarik-tarik. Pakai isi ya. Jadi masalahnya hanya tarik. Si tabuh tarik buat dia. Jadi punya sabuah tarik berarti dia sabuah kita londa lama. Kita sebuah kelucuan bu. Wa muqabilul madhab tidak berkata oleh dianya Jalal wa tariqus tsani bermula tarik yang kedua umpamanya karena semuanya dan sean tidak ada bab masalahnya tidak ada turu yang ngaci tarik sabuah tarik mentang si anak tarik yang kedua. Jadi anak tarik yang kedua kan kalau lucu watikin madhahawan si madhahawan wala yasihu ja'lul bahthil mazkur tariqah. Tidak sah menjadikan kajian yang disebutkan yang nanti disebut oleh Jalal tidak sah dijadikan sebagai tarik renungkan oleh jadi ini kan sebuah keanehan, fenomena aneh. Nah, madhab tabuh tarik, aneh fenomena baru ini. Kayaknya mau kita tabuh tarik. Nah, kita baca terus lagi di luar. Jadi menurut muqabil madhabnya ada hatian. Jadi hukum seperti al-makruh. Wabah Rafi'i fi Maluku yang kebutuhan khiyar ala qaulaini mengkaji oleh Imam Rafi'i pada keterangan yang telah disebutkan. Apa keterangan yang telah disebutkan adalah daripada ketetapan khiyar berdasarkan dua buah pendapat, yaitu dhaman akad ataupun dhaman ya. Nah, cuman bayarnya apa itu saja yang beda kan? Ada kalau dhaman akad bayarnya mahar misil, kalau dhaman niat bayarnya misil ataupun qimah. Yang jelas hak khiyar kan? Mengkaji oleh Imam Rafi'i pada keterangan yang telah disebutkan, yaitu ketetapan khiyar berdasarkan dua pendapat. Nah, Imam Rafi'i membuat kajian
tentang ketetapan khiyar berdasarkan dua pendapat. Kiban kajian banyak berkata oleh dianya Imam Rafi'i dan mengikut akan Imam Rafi'i oleh misalnya yaitu Imam Nawawi. Apa kata Imam Rafi'i? Ya juzu, biasanya bahwa dikatakan. Apa dikatakan? Hanya saja subut baginya istri oleh khiyar. Hanya saja subut baginya istri oleh khiyar berdasarkan pendapat daman akad. Nah, subut khiyar itu menyedong pendapat daman bahwa damannya daman akad. Nah, amma ala daman niat, adapun berdasarkan tanggungan niat, tanggungan tangan, kerja daman niat. Daman niat artinya dibayar dengan misil ataupun timah. Itu arti daman niat, dibayar dengan misil ataupun timah. Nah, Mu'tadong bak pendapat daman niat, maka Hanafiyah itu khiyar. Maka tiada khiyar. Jadi kalau tiada khiyar, ini barang sudah dirusak oleh ajnabi, wa laisa laha illa talabul misli awil qimah, dan tiada hak baginya istri melainkan menuntut misil ataupun qimah. Tidak ada khiyar-khiyar. Dan pilihannya cuma menuntut misil ataupun qimah. Jadi mau dia batalkan, ini khiyar kan artinya dia batalkan ataukah dia teruskan, dia kekalkan jinami ya. Mau batal atau kekalkan jinami, kita barang jika lohan. Kalau daman niat itu kan ditanggung dengan misil ataupun qimah. Jadi dengan khiyar sama saja, itu minta saja misil ataupun qimah. Oh kan? Kama idza atlafa ajnabiyul musta'ar fi ajil musta'in, sebagaimana bila merusak oleh orang luar akan barang yang dipinjam, sebagaimana bila merusak oleh orang luar akan barang yang dipinjam, yang barang dipinjam ini fi ajil musta'ir, barang yang dipinjam di tangan musta'ir, di tangan peminjam. Barang ada di tangan peminjam dirusak oleh ajnabi. Yang gimana? Nah, ajnabinya bayi pun ada kala bayi misil ataupun bayi qimah. Ya, jadi si si peminjam, ya, ataupun si pemilik menuntut si ajnabi untuk membayar misil ataupun qimah. Jadi dia pun khiyar mah. Laki ini karena ini daman niat itu kan ditanggung dengan misil ataupun qimah. Jadi pun khiyar, simpulannya tetap misil ataupun qimah. Jadi, nah, berhubung ada pendapat, ada kajian dari Imam Rafi'i inilah. Berarti kan pendapatnya kalau kita mau susun pendapatnya jadi 3 ini ketika jiname dirusak oleh ajnabi. Pendapatnya jadi 3 kan? Nah, apa 3 pendapat? Yang pertama kan, istri itu berhak khiyar. Kemudian rinci khiyarnya kalau dia fasakh, kan? Kalau dia fasakh, nah, maka dia minta mahar misil kepada suami. Kalau dia teruskan, maka dia minta mahar misil kepada orang yang merusak. Yang jelas dia berhak khiyar. Kemudian muqabil madhab adalah, kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu tidak berhak khiyar. Ada pendapat yang ketiga menurut kajian Imam Rafi'i, ya kan? Menyedong bak pendapat pertama berhak khiyar, tapi menyedong bak pendapat kedua hana khiyar. Kan? Jadi kalau kalian bawa pendapat, kan? Ini karena sudah 3 pendapat inilah, maka Imam Nawawi mengibaratkan pendapat kuat dengan madhab. Dan itulah yang dikatakan di Umairah qauluhu wa bahasa Rafi'i. Nah,
Namun wa bahasa Rafi dan mengkaji oleh Imam Rafi. Karena wajah ta'bir bil madhab nazrul hadzal waqt. Sang bermula latar belakang mengibaratkan dengan madhab, itu latar belakangnya itu melihat kepada ini kajian. Basang mana? Puong lagi nyan hom chi. Nah, apa kawan hom? Ata drop kon Imam Nawawi. Yang dibantah yang kerja buat Imam Nawawi. Pakon nekeun mazhab, pak cik tarik khilaf ni. Nah, kengkahna barang tarik khilaf ni. Nah, ataupun pak cik tarik kata ni. Ada barang. Nah, basang lagi nyanyi ibarat. Jadi ini cik fenomena baru. Kau sudahkah itu? Sudah paham itu? Betul no? Không dengar ujung-ujung lah. Kau pun có được rồi từ rồi wa in atlafahu zawju Walaikumsalam lelako gimana? Nah, dinamanya di godong, baju sudah lelako. Dengan dinamik, buat tabumpang godok. Malamnya di pabe lelako. Tapi yang godok kalau hijau godok. Dengan dinamik tabumpang godok. Yang godok bentuk rumah. Ibu abih lelako. Nah, yang dua wa in atlafahu zawju. Jika merusakkannya jename oleh lako, niscaya kata fihi bi'afah, niscaya hukumnya seperti talfihi rusak jename bi'afah kero. Rusak kero berarti bayi mahar misil berarti. Ya, menurut pendapat Daman akad itu kan bayarnya bayar mukabilah timbal balik daripada wudu kan mahar misil. Kan? Nah, kalau damannya bayarnya adalah enggak ada mukabil, mana pula mukabil? Karena kan bukan akad. Ya, damannya tanggungan tangan kan? Tangan merusak, tangan yang menanggung. Apa dia tanggung? Ya ada kala misil, ada kala timah. Nah, jadi boleh poloh lelako gimana? Sama ngoroloh kerok kagak? Kok sama ngoroloh kerok? Ka ajnabiyin. Ya, ka ajnabiyin seperti ajnabi, artinya kaitlafih, seperti merusak oleh dia yang kipan fuga, bapak dapat dan hukum telah lalu oleh hukum keduanya itlaf. Talfi bi apa? Roloh kerok, roloh ajnabi. Kan? Artinya kena tugah lewatnya kiban toa kakalon gero. Kalau gero kagian umi tua pegah mandu. Kau guna pertanyaan? Yasir. Kenapa bertanya Yasir? Tiada tanya ujimu. Maka mak deuk nah. Maka deuk nah. Jauh belang. Walau asdaqa abdaini, seandainya memaharkan oleh dianya suami akan dua budak. Dua budak itu jiname. Dengan jiname dengan mahar dua orang budak. Lalu binasa oleh abdun, binasa oleh seorang budak.
kan? Jadi dimakan harimau bilang. Nah, binasa oleh budak sebelum kabedihi, sebelum menerimanya budak. Belum kabar satunya sudah mampus. Nah, gimana? Nisya, ya, infasakha aqdus salati. Terfasah oleh akad jiname. Akad nikah, akad nikahnya lain. Akad nikah, akad jiname, akad jiname ya. Nah, akad nikah angkah tukar kabil tu nya akad nikah jiname kiba jiname akad droy. Nah, ini saya terpasang oleh akad jiname padanya budak yang mampus tadi. Nah, terpasang akad jiname padanya budak la fil baqi, tidak pada budak yang sisa menurut mazhab. Nah, ini berarti tafrik safkah, berarti memisahkan akad. Mana yang terpasang ya terpasang, mana yang tidak terpasang jangan menjalar hukumnya. Ini bukan ubi jalar ini. Nah, ya hukumnya menjalar. Mana yang mati itu saja yang terpasang, yang masih hidup jangan terpasang juga. Nah, menurut mazhab. Ya, mazhab min khilaf tafriq safati, menurut mazhab dari perselisihan memisahkan akad. Nah, jadi buat tafrik safkah, kalau gerolah tafrik safkah. Berarti buat tafrik safkah itu khilaf tarik berarti ya. Nah, kalau amat tafrik safkah, pilihan tafrik safkahnya dua, itu kan duduknya yang jadi menurut pendapat mazhab daripada perselisihan tentang memisahkan akad. Jadi ada tarik yang mengatakan pisah akad, ada tarik yang mengatakan tidak pisah akad. Juga tidak pisah akad menjalar. Dan satu batal semua batal. Tapi pendapat mazhab adalah tafrik, dipisah akad. Satu saja batal, itu saja batal. Jangan yang lain juga ikut batal karena harus ditafrik, harus dipisah. Yang batal berikan hukumnya, yang sah berikan hukum sah. Nah, itu. Dan berhubung satu ini sudah mati, lahal khiyaru fihi, dan berhak baginya istri oleh khiyar padanya baki, padanya budak yang sisa. Kiman khiyar fa in fasahat fa mahru muslim wa illa fa hissatu talib minhu. Nah, maka jika memfasakh oleh dianya istri, jika istri fasakh ini pada budak yang sisa ini ya, kan sisa satu kan? Pada budak yang sisa ini si istri berhak khiyar. Maka jika memfasakh oleh dianya istri, ya, dia fasakh juga berarti mahar musama kongkah nasah berarti manduan. Bangga nasah mandua niscaya mahar misli, niscaya mahar misli mati karena satunya mati, satu dibatalkan oleh istri. Maka wajib mahar misli. Ya, wa illa jika tidak istri fasakh, budak yang sisa ini tidak difasakh oleh istri. Ya, berarti kongkahan berarti mahar musama itu tidak batal, tapi hantip mahar musama berarti ya, karena kan sisa satu budak. Ya, jika tidak memfasakh oleh dianya istri, niscaya hisatu tali minhu, niscaya bagian yang rusak, yang binasa daripadanya jiname. Ya, bagian yang rusak artinya istri berhak mendapat hisah bagian yang
bagian daripada budak yang binasa dari jiname. Jadi karena tidak istri fasah pada budak yang sisa ini, berarti kau hantu jiname, ya. Berarti oleh istri berhak meminta bagian daripada budak yang kabinasanya. Kan budak yang kabinasanya paduyo. Jadi isah talib berarti isah talib bagian yang binasa gimana? Berarti dianggap sebagai talfur berarti binasa. Jadi kalau binasa, yang gimana hukum? Budaknya empu barang budak misil mutakawa. Budak misli mutakawa? Ya sih? Mutakawa karena budak tidak disuka. Jadi budak itu adalah mutakawa. Budak yang sisa itu kan tidak dibatalkan oleh istri, ya. Nah, maka istri berhak mendapat bagian daripada budak yang binasanya. Kibar bagian budak yang binasa apa timah budaknya? Kan? Timah aja 1 juta, berarti oleh suami tambahkan 1 juta. Nah, tambah 1 juta. Aman? Hada kulluhu 'ala al-qaulil awal. Bermulai panjang dawan tentang teman-teman yang anak biabe lah kaduru 2 malam kan. Hada kulluhu 'ala al-qaulil awal. Bermula ini semuanya ini bahwa terfasah pada yang binasa, tidak pada yang kekal, sehingga istri berhak khiar pada budak yang masih kekalnya. Dan jika dia fasah pada budak yang kekalnya, maka istri berhak mahar misil. Jika tidak dia fasah, berarti dia minta bagian daripada budak yang kabinasanya. Nah, berhubung budak itu mutakawa, laki timah berarti. Bermula ini semuanya ini menyondong bab pendapat yang pertama, dan bahwa doman itu adalah doman wa'ala sani. Kalau sani kan yang penting kan misil. Kalau sudah binasa minta misil ataupun timah. Berdasarkan pendapat yang kedua, la yang fasihus sadaq, tidak terfasah oleh jiname. Dan walahal khiyar, tidak terfasah oleh jiname dan berhak baginya istri oleh khiyar. Jadi dia tidak batal dengan sendirinya, tetapi itu pilihan istri mau batalkan atau tidak. Batal dengan sendirinya tidak, kan? Tidak batal dengan sendirinya dan berhak baginya istri oleh khiyar. Khiyar gibar, maka jika membatalkan oleh dianya istri, bisa minta oleh dianya istri. Ya, kembali oleh dianya istri kepada harga budak, kepada harga 2 budak. Kembali artinya dia minta harga 2 budak. Jika dia batalkan, maka dia minta harga pemahar misil, karena ini doman niat. Doman niat itu kan minta misil ataupun qimah, kan? Jika istri batalkan, misalnya kembali oleh istri kepada harga 2 budak, kan? Kembali kepada harga 2 budak, artinya istri minta harga 2 budak. Wa in ajazatil baqi raja'at ila qimatit tali. Dan jika membolehkan meneruskan oleh istri akan budak yang sisa, artinya tidak dibatalkan oleh istri, misalnya raja'at ila qimatit tali, meminta kembali oleh dia istri kembali kepada harga budak yang binasa. Kembali artinya dia minta harga. Nah, gitu. Sudah dulu. Tadi cuma balik-balik. Sudah ada nyawa? Harga kuluhunya na bu, kede ba liman akar bu. Kan bahnya ba madhabnya na bu. Manu.
bermulanya mandumnya, pemandumnya kan, infasakha la fil baqi wala khiyar dan seterusnya kan. Jadi nama tahap bahwa terfasah kan, kemudian kelanjutannya adalah dia berhak khiyar. Jika fasah maka mahar misil, jika tidak fasah maka istri minta bagian dari budak yang binasa, bagian daripada budak yang binasa. Ada kala timah budak yang binasa ataupun misil. Nah, tapi kalau budak ya timah. Nah kan? Sudah. Nah, begitulah. Belum mau pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Boleh lanjut? Boleh? Boleh. Oke. Walau ta'ala, bos. Seandainya saja oleh dianya baneng, jinamnya di baneng, dia aja jinamnya baneng, maka lah kau aja baneng. Baneng. Seandainya cacat oleh dianya baneng, kok pergi baneng loh, jiname. Jadi kombinasi cacat enggak, mau cacat itu cerita dia aras, kan ganti rugi ya, bukan timah tapi ganti rugi. Ganti rugi adalah berapa defisit itu yang ditanggung kan, berapa yang kurang saja ditanggung. Walau ta'ayyaba qabla qabdi, seandainya cacat oleh dianya jiname sebelum menerimanya jiname. Contoh ka'amil abdi wa nisyanihil irfa. Contoh seperti buta budak dan lupa dianya budak akan keterampilan. Karena cara oleh pegawainya, padahal dia nak keterampilan menjahit. Jadi karena belum dia serahkan kepada istri, akhirnya anak cara oleh cemucok, kan? Jadi cara kurma, pokok bakso rumah, dan cemucok ada ingat deh, mau curug bakso kan apa ya? Contoh cacat, contoh seperti buta budak dan seperti lupa dianya budak akan keterampilan. Jadi karena terlalu lama ditahan oleh suami, dengan jiname budak yang carong cemucok, ada ijuk budak, jadi kau kagadoh keterampilan cemucok sih, ataupun buta budak, niscaya takhayal, niscaya biar oleh dianya istri. Menyecacat maka khiyar oleh istri. Dia khiyar antara membatalkan jiname wa ibqaihi dan mempertahankannya, mengekalkannya jiname. Khiyar lah, karena itu cacat kan? Muda. Tapi dia budak, kamu tanya kok budak udah dia. Budak itu tadi. Jadi kengkah itu oleh nong, kan? Kamu nyahitung kesekian nong kuku batu, ataukah kekalkan jinah, kekalkan jinah. Fa'in fasahan, maka jika membatalkan oleh dia istri, bisa jelas mahar misil berarti. Nah, maka sama-sama kalau dia buat mahar misil. Wa illa,
jika tidak istri batalkan, karena ini cuma cacat, istri tidak batalkan, tidak berhak apapun baginya istri. Nah, sebagaimana bila ridha oleh pembeli dengan cacat barang yang dijual. Nah, kalau istri tidak batalkan berarti kakek terima dia budak butanya berarti, ataupun budak yang katuo keterampilan. Hadza kulluhu 'ala al-qaulil awwal. Bermula ini apa ini? Bahwa dia khiyar, istri khiyar, jika fasakh mahar misil, tidak fasakh maka tidak berhak apapun. Itu berdasarkan atas pendapat pertama, itu dhaman akad. Wa 'ala tsani, sedangkan berdasarkan atas pendapat yang kedua, yaitu dhaman niat. Jika fasakh oleh dianya istri, niscaya minta oleh dianya istri, kembali oleh dianya istri kepada ganto jiname. Deka caca, jadi kalau istri batalkan, karena sudah cacat, jika istri batalkan, maka tidak ada cerita mahar misil. Karena kalau dhaman niat ada mahar misil. Dhaman niat itu tanggungannya misil ataupun qimah kan. Jika memfasakh oleh dianya istri, niscaya kembali oleh istri kepada pengganti jiname. Itu pengganti jiname yaitu mislihi au qimati. Ya, misilnya jiname, kalau jiname yang cacat itu adalah barang misli, au qimatinya ataupun qimahnya jiname, kalau jiname yang cacatnya adalah takau. Itu kalau dia fasakh bukan jatuhnya ke mahar misil. Karena kalau dhaman akad jatuhnya kepada qimah ataupun qimah atau misil. Wa in ajazat, dan jika membolehkan oleh dianya istri tidak batalkan jiname. Jika membolehkan oleh dianya istri, nisyalah arsyul aibi. Nisya berhak baginya istri arsyul aibi, ganti rugi daripada kecacatan. Berhubung sudah cacat, ya bayar ganti rugi. Itu. Nyo pita bohdu, nyo ka fenomena baru sih. Nyo wa muqabilul madhab pun, mau kamu muqabilul madhab man. Tu torik tu mah. Kalau endah awalnya fenomena baru. Jadi qaulu wa muqabilul madhab adalah fihi mama, li annahu laisa lahu muqabil ala qawli dhamanil aqd. Kama fi rawdati. Jadi yang fenomena baru. Wa muqabilul madhab, ada padanya perkataan wa muqabilul madhab itu ada kuliuri, ada oleh keterangan yang lalu. Apa keterangan yang lalu? Beliau tidak mengatakan torik sani karena tidak ada turuk di sini. Putur kawan. Jangan torik, jangan turuk. Sebuah versi ya. Ini kan cuma satu versi ya. Madhab dan muqabil madhab cuma satu versi, bukan torik. Ada padanya perkataan muqabilul madhab oleh keterangan yang lalu, yaitu tidak boleh katakan wa torik sani karena memang tidak ada turuk. Li'annahu laisa lahu muqabilun. Ala qawli dhamanil aqdi kama fi rawdat. Karena sesungguhnya ada keterangan yang lalu, yaitu sengaja beliau tidak katakan torik sani karena memang tidak ada toriknya.
Kenapa pada yang terdapat keterangan yang lalu li'annahu laisa lahu muqabil ala qawli dhaman aqdi, karena sungguhnya hal dan syai'an itu tidak ada baginya madhab itu tidak punya muqabil, menyetadong bak pendapat dhaman akad. Adapun ada sani itu menyetadong bak dhamannya, dan sani itu ya masih dari madhab itu juga. Coba kita ambil satu dasar saja bahwa dhaman akad. Nah, pendapat yang lain mah bak madhabnya. Wah, ada pendapat yang lain berarti tidak ada torik tidak ada torik sani. Nah, biar dengar jawabannya. Nah, kama firodati. Jangan tarik laenan, makanya dikeun muqabilul madhab. Sudah diperiksa oleh Jalal, tar ana periksani. Jadi di ana periksani makanya dikeun muqabilul madhab. Tidak ada versi ini satu versi ini. Satu versi yaitu versi khilaf. Ya, versi katanya ada versi katanya. Nah. Balik keluar. Jadi itu kata kamu kok fenomena baru buat ini. Bermula muqabil madhabnya itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Bermula muqabil madhab itu sungguhnya permulaan istri tidak khiyar. Jadi ibarat ada baginya istri dan dirugi cacat, sebagaimana seandainya membolehkan oleh biaya itu membolehkan jinamian cacat, maka jika arah sundal jadi dia tidak khiyar sehingga dia hanya memperoleh ganti rugi cacat, sebagaimana seandainya dia ijazah. Jadi dia cuma memperoleh aras aib. Wa ilam yusarrih bihi syaikhan, sekalipun tidak mentasrih dengannya aras, dengannya ganti rugi, tidak mentasrih oleh syaikhan, oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Karena kalau dia ijazah itu yang di atas itu, wa illa fala syai'alaha, karena fa in fasakat fa mahru mislin wa illa fala syai'alaha. Karena ya, jika si perempuan, si istri fasakh, misalnya istri berhak mendapat mahar misil. Ini pada kasus cacat jinami ya. Jika istri fasakh, maka istri berhak mahar misil. Wa illa jika tidak fasakh berarti kan ijazah membolehkan. Nah, maka istri tidak berhak apapun. Tidak berhak apapun apa? Dia tidak berhak mahar misil. Jadi pucuk. Nah, tidak berhak apapun, dia tidak berhak mahar misil. Tidak berhak mahar misil, tapi istri berhak aras aib, ganti rugi cacat. Di mana aras aib ini tidak disebut oleh baik Imam Nawawi maupun Imam Rafi'i. Sebenarnya la syai'alaha di situ, la syai'alaha, dia tidak berhak apapun berupa mahar misil. Mahar misil yang budaknya mahnya cacat.